Selamat pagi Parijat dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan observasi kami terhadap Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Berikut adalah anggota kelompok kami. Berikut adalah hal-hal yang akan kami presentasikan. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta atau Dinparwi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Yogyakarta. Lokasinya ada di Jalan Suroto nomor 11. Seperti yang bisa dilihat di layar, Dinparwi membagi struktur kepengurusannya ke dalam 1 sekretariat dan 4 bidang utama yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretariat Dinas Pariwisata membawahi subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, dan juga substansi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Sementara itu, keempat bidang utama yang dimiliki Dinparwi adalah bidang daya tarik pariwisata, bidang pengembangan sumber daya pariwisata, bidang pemasaran pariwisata, dan juga bidang industri pariwisata. Tugas pokok dan fungsi Dinparwi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Dinparwi mempunyai tugas utama melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan juga melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 serta dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2016, Dinparwi memiliki berbagai fungsi, meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pariwisata, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, pengelolaan taman pintar dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau PPKBLUD, pengelolaan kesekretariatan yang mencakup perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata. Dalam menyusun laporan keuangannya, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta atau yang selanjutnya kita akan singkat menjadi Dinparwi ini merujuk Renja Pemerintah DIY dan RPJP dan RPJM Kota Yogyakarta. Lalu laporannya itu juga berlandasan hukum nih, di mana disusun berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, lalu Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual pada pemerintah daerah, lalu Peraturan Gubernur DIY Nomor 113 Tahun 2020 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Sebenarnya masih banyak lagi peraturan yang digunakan, namun secara garis besar peraturan yang digunakan adalah ini. Lalu dalam melakukan penata usaha keuangannya, Dinparwi ini menggunakan 2 sistem informasi, di mana yang pertama adalah menggunakan SIPKD Pemda Kota Yogyakarta atau bisa dibilang juga sebagai sistem informasi penata usaha keuangan daerah, lalu juga menggunakan SIPD Kemendagri yaitu sistem informasi pembangunan daerah. Nah, dalam melakukan operasionalnya, Dinparwi ini tidak menerima pendapatan. Jadi, Dinparwi ini tidak menerima pungutan apapun sehingga tidak memiliki bendera penerimaan. Hal ini juga bisa dilihat nih dari CLK yang udah saya berikan pada slide ini, di mana pendapatan asli daerah untuk Dinparwi itu ditulis nihil. Kemudian karena hal ini, jadi Dinparwi tidak memiliki bendahara penerimaan dan hanya memiliki bendahara pengeluaran. Dalam menjalankan tugasnya, bendahara pengeluaran ini dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu yang ada di tiap bidang di Dinparwi. Nah, di awal tahun Dinparwi ini akan mengajukan anggaran nih dengan asumsi misalnya anggaran yang diajukan 500 juta. Kemudian akan diberikan di awal sejumlah 25% dari anggaran yang diajukan yaitu 125 juta dan akan dialokasikan pada awal tahun dan dibagikan nih ke tiap BPP atau bendahara pengeluaran pembantu sesuai pagu yang telah ditetapkan. Lalu tiap bulannya nanti bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu akan mencocokkan kasnya dan akan disusun laporan pertanggungjawaban atau yang bisa disebut juga SPJ fungsional. Ketika bendahara pengeluaran pembantu memerlukan dana nih di luar uang panjar yang tadi, maka ada alurnya sendiri untuk mencairkan dana gitu ya.
di mana BPP ini atau Bendahara Penguangan Pembantu diminta untuk membuat surat permintaan pembayaran atau SPM yang kemudian akan diajukan oleh PPTK atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada verifikator dengan dokumen-dokumen pendukung. Nah, verifikator ini akan memverifikasi dokumen-dokumen yang telah diajukan. Apabila tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke PPTK dan diminta untuk direvisi. Nah, apabila sudah terverifikasi nih ya, maka dokumen ini akan disahkan oleh siapa? Oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan atau PPK, dan kemudian dibuatkan SP2D. Nah, kemudian surat yang udah disahkan ini akan dikembalikan ke BPP untuk dikoreksi atau divalidasi, dan kemudian tuh dilakukan pemindah bukuan. Kemudian kalau udah dikoreksi dan udah benar, nah kemudian akan diajukan ke BPD untuk diminta uang panjar. Dalam hal ini karena Din Parwi ada di Kota Yogyakarta, maka BPD yang terkait adalah BPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu analisis transaksi. Untuk analisis transaksi ini kami menggunakan salah satu akun yang ada di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, yaitu Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan. Nah, Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan ini ditujukan untuk membayarkan honor kepada kelompok seniman atau budayawan yang ditunjuk oleh Dinas Pariwisata untuk tampil di event-event Kota Yogyakarta. Nah, pengguna anggarannya untuk belanja ini tuh ada 4 bidang yang ada di SKPD ini. Bisa dari DTP, PSDP, dan lain sebagainya. Lalu untuk dasar hukum belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan itu ada di Peraturan Wali Kota nomor 69 tahun 2022 tentang standar harga satuan jasa tahun anggaran 2023 yang sudah terlampir di laporan. Nah, kemudian berkaitan dengan proses akuntansinya, proses akuntansi di SKPD ini tuh dilakukan secara otomatis melalui sistem yang disebut dengan SIPKD dan SIPD. Nah, tenaga akuntannya itu nanti akan menginput dalam sistem terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dana dari ini tuh cair. Nah, untuk proses pencairan dananya akan saya jelaskan di slide selanjutnya, tapi yang harus di-highlight di sini adalah yang diinput ke sistem itu adalah dokumen-dokumen yang ada di band 26. Isinya tuh terkait dengan jumlah anggaran yang dialokasikan, lalu jumlah seniman yang ikut, lalu juga terkait dengan kwitansi, daftar hadir seniman, dan lain sebagainya. Nah, untuk klasifikasi anggarannya sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk kelompok seniman yang jumlah anggotanya itu 5-10 orang atau disebut dengan kelompok seniman purwa, itu diberikan anggaran yang bisa dialokasikan itu maksimal 5 juta. Lalu untuk kelompok seniman yang kedua yang berisi 10-20 orang yang kemudian disebut sebagai seniman madya, itu alokasi anggarannya maksimal 12,5 juta. Dan untuk jumlah seniman yang ada di antara 21-40 orang yang kemudian disebut dengan kelompok seniman utama, itu nanti jumlah dana yang dialokasikan mencapai 25 juta. Nah, kita selanjutnya akan masuk ke bagian pencairan dana untuk belanja ini. Nah, pencairan dana ini dimulai dengan mengklasifikasikan senimannya, itu termasuk kelompok purwa, madya, atau utama. Nah, klasifikasi ini dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada di masing-masing bidang yang berkaitan. Kemudian dari klasifikasi tersebut disusunlah SPJ. SPJ ini disusun oleh PPTK. Nah, PPTK ini menyusun SPJ untuk kemudian diverifikasi oleh verifikator. Ketika sudah diverifikasi dan lengkap, kemudian pejabat penatausaha keuangan nanti akan membantu untuk pengurusan SK Kepala Dinas untuk pencairan dananya. Nah, SK Kepala Dinas ini diberi tambahkan lampiran berupa NPWP atau KTP dari senimannya, lalu kwitansi, daftar hadir, daftar penerimaan honor, dan juga standar harga belanja jasanya. Kemudian setelah SK ini diterbitkan, kemudian dana akan dicairkan, dan pencairan ini tuh nanti jumlahnya untuk masing-masing seniman diserahkan kepada ketua dari kelompok seniman tersebut. Nah, informasi penting untuk bagian ini adalah bahwa belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan ini termasuk transaksi yang menggunakan UP, bukan LS. Jadi nanti dokumen-dokumen transaksinya itu sedikit berbeda dan lebih simpel. Di sini tidak ada SP2D LS, tidak ada SPM, SPP, hanya ada band 26. Nah, berikut adalah lampiran untuk band 26 yang digunakan oleh verifikator dan juga output jurnal yang dihasilkan oleh sistem, output jurnal dan juga buku besar.
Oke, jadi dari observasi yang telah kami lakukan, kami ini mengkritisi gitu, di mana kami itu kan sebelumnya udah tahu ya bahwa Dinparwi ini menggunakan dua sistem, yaitu SIPD Kemendagri dan SIPKD Pemda Kota Yogyakarta. Nah, setelah kami tanyakan kemarin, kami menemukan bahwa tahun lalu itu sempat masih menggunakan SIPD Kemendagri nih. Namun untuk yang tahun ini, Dinparwi ini hanya menggunakan SIPKD untuk sementara ya. Tapi mungkin di akhir tahun nanti untuk membuat laporan gitu, mungkin masih menggunakan SPD Kemendagri. Namun sampai bulan ini dari Dinparwi sendiri masih hanya menggunakan SIPKD Pemda Kota Yogyakarta. Nah, yang kami kritisi dari hasil observasi kami kemarin pada Dinparwi adalah penggunaan dua sistem ini, di mana SIPD Kemendagri kan dibuat untuk integrasi sistem di seluruh SKPD dan SKPKD di Indonesia. Namun sistemnya itu masih belum sempurna, sehingga pemerintah Kota Yogyakarta sendiri masih mewajibkan penggunaan SIPKD Pemda Kota Yogyakarta. Nah, sehingga yang pertama itu kami mengkritisi adanya inefisiensi operasional karena adanya input dua kali nih untuk kedua sistem. Kemudian dari sistem SIPD sendiri ini dalam untuk mengedit transaksi itu masih harus menghubungi ke pusat gitu, jadi nggak bisa langsung dilakukan oleh Dinparwinya sendiri, sehingga ini menyita waktu dinas gitu ya. Kemudian sistem yang ada di SIPD ini juga masih galat gitu dan masih belum stabil, sehingga ya ini tadi menjadi alasan mengapa SIPKD Kota Yogyakarta itu masih digunakan. Nah, solusi yang kami berikan adalah kami berharap dari pusat gitu ya untuk melakukan penyempurnaan sistem dari Kemendagri untuk menstabilkan gitu SIPD ini, dan apabila mungkin dibutuhkan waktu yang lama, Kemendagri dan Pemda Kota Yogyakarta itu bisa bekerja sama untuk setidaknya mengintegrasikan datanya dari yang udah diinput di SIPKD Kota Yogyakarta dapat keintegrasi juga tuh di SIPD Kemendagri, seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu terkait pencatatan transaksinya. Nah, pencatatan transaksi di dinas ini itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga prosedur-prosedur yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Nah, beberapa yang digunakan itu Permendagri nomor 13 tahun 2022, Perwali Jogja nomor 27 tahun 2022, dan juga Perwali nomor 136 tahun 2021 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Dari narasumber menyebutkan bahwa semua itu sudah digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan memang tercermin dari pencatatannya yang sudah akurat. Nah, kami merekomendasikan untuk tetap mempertahankan kinerjanya dan menambah jumlah akuntan karena jumlahnya sangat terbatas. Dari hasil observasi, kami menilai bahwa Dinparwi telah melakukan pencatatan akuntansi dengan baik dan terstruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transaksi belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan yang kami ambil sebagai objek analisis transaksi dinas, prosedurnya yang dijalankan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang harus dipatuhi. Misalnya terkait pencairan dana, kami menilai bahwa SKPD telah melakukannya sesuai alur yang distandardisasi pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan untuk menghitung dana yang akan dicairkan, ini sesuai Perwali nomor 69 tahun 2022 sebagai standar untuk mengukur jasa honorarium seniman. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi juga telah dilakukan meskipun terdapat inefisiensi karena perlunya input ganda dalam dua sistem yang berbeda. Namun inefisiensi ini terjadi bukan karena kinerja buruk dinas, tetapi karena sistem yang dikembangkan pemerintah belum sempurna. Oleh karena itu, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa proses akuntansi di Dinparwi telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk saran yang dapat kami berikan adalah yang pertama, percepatan penyempurnaan sistem informasi SIPD dari Kemendagri agar proses integrasi antar SKPD semakin cepat dan tidak terjadi inefisiensi operasional dengan melakukan pencatatan ganda pada dua sistem. Yang kedua, pemberian kewenangan untuk mengedit transaksi kepada satu petugas akuntansi, misalnya bendahara pengeluaran, agar mempermudah proses akuntansi dan tidak perlu menghubungi pusat. Dan yang terakhir, penambahan SDM untuk subbagian keuangan agar beban kerja menjadi semakin ringan. Karena walaupun sudah dibagikan bendahara pengeluaran pembantu di tiap bidang, hanya terdapat satu verifikator dan satu pengelola akuntansi keuangan. Berikut adalah dokumentasi yang kami ambil pada saat melakukan observasi dan wawancara pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.